Jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut dan kehidupan kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, maut berbicara tentang kematian yang kekal. Kematian yang kekal yaitu penderitaan tanpa akhir. Maut tidak bisa ditukar atau digantikan dengan ibadah kita, dengan perbuatan baik kita, dan lain sebagainya. Maut hanya bisa dibayar dengan nyawa. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada satupun orang yang mampu membayar dengan nyawa untuk lepas dari maut. Karena kita semua adalah orang berdosa dan kematian adalah bagian dari orang berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Allah mau jadi manusia. Dia satu-satunya yang tidak berdosa dan mampu membayar hutang dosa kita. Allah berikan secara gratis dan cuma-cuma karena saya dan saudara memang tidak mampu untuk membayar hutang dosa kita. Dan kita pun juga tidak bisa untuk membalas setiap kebaikan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah tidak berdosa, berkorban bagi kita orang berdosa. Ini adalah pengorbanan yang mulia dan agung. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tanpa pengorbanan Kristus yang mulia itu, kita tidak akan beroleh jalan masuk menuju kehidupan yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, semua ini karena kasih karunia Allah. Semua ini karena Allah yang rela berkorban memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kita. Dialah jalan keselamatan bagi kita. Dialah pengantara kita kepada Bapa. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, merayakan di mana Kristus telah mati berkorban bagi kita. Bagaimana respon kita setiap kali kita merayakan Jumat Agung? Mari sebagai orang percaya kita berespon. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Kita seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi Kristus dengan darahnya yang mahal, dengan pengorbanannya yang begitu luar biasa, telah membeli kita, telah menyelamatkan kita dari maut, sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, respon kita sebagai orang percaya. Mari kita mau menghargai darah Kristus yang mahal itu. Mari kita mau menghargai pengorbanan Kristus yang begitu mahal yang boleh diberikan bagi kita orang berdosa. Dan bagaimana cara kita menghargai? Cara kita menghargai darah Kristus, cara kita menghargai pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa, yaitu kita mau setia mengiring Tuhan, kita mau setia mengikut Tuhan, kita mau setia melayani Tuhan. Dan yang lebih terpenting adalah kita mau menyerahkan hidup kita seutuhnya dengan penuh kesadaran bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah dengan merayakan Jumat Agung, kita boleh menghargai pengorbanan Kristus dan sadar bahwa kita orang berdosa. Hanya oleh karena pengorbanan Kristus, kita boleh diselamatkan, kita boleh lepas dari maut dan memperoleh hidup yang kekal. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami orang berdosa, sehingga kami boleh lepas dari maut. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh sadar dan menghargai semua pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.